Jadi kalau untuk pecahan karkas untuk sapi dijagal itu kriterianya kulit tipis, tulangan kecil, dagingnya yang tebal. Itu yang menjadi juara di harga timbangan hidup. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lembu Express bersama saya Heru Budianto. Di kesempatan pagi hari ini saya akan mengupload video tentang pertanyaan dari subscriber saya dari Wonogiri yang menanyakan harga timbangan hidup sapi itu perbedaannya ditentukan oleh apa saja, atau kriteria sapi yang apa saja yang mengakibatkan perbedaan harga timbangan hidup sapi. Jadi terus tonton video kali ini, jangan sampai terlewat. Jadi apa saja yang mempengaruhi perbedaan harga sapi tersebut? Yang tentunya setiap sapi itu memiliki harga timbang hidup yang berbeda-beda. Yang pertama dipengaruhi oleh faktor pembelinya. Pembelinya itu bisa jagal, bisa petani untuk dipelihara lagi, dan juga bisa penghobi. Nah, ada tiga kriteria pembeli. Nah, ini yang pertama jagal. Kalau jagal itu harga timbangan hidup standar, jadi standar untuk sapi potong kebutuhan daging. Lalu kedua sapi untuk dibeli petani, untuk dipelihara lagi ya. Yang pasti ini sapinya sapi masih bahan penggemukan. Itu biasanya harganya lebih tinggi daripada jagal, di atasnya jagal, seperti itu. Tergantung situasi pasar, seperti itu. Tapi kalau misal harga bahan ini tinggi disebabkan karena memang stok barang sapi bahan itu sedang menipis. Seperti saat ini memang sapi-sapi bahan itu memang harganya sedang tinggi karena memang permintaannya banyak tetapi stoknya kurang. Lalu yang ketiga ini dibeli oleh penghobi. Kalau penghobi ini biasanya di atas rata-rata harga timbangan hidup jagal dan juga petani tadi. Jadi penghobi ini di atasnya petani dan juga jagal, seperti itu. Lalu mungkin saya akan menceritakan sedikit tentang yang kebutuhan jagal saja, yang mungkin banyak petani-petani yang menjualnya ke jagal biasanya. Mungkin hampir 70% peternak-peternak di Indonesia kebutuhannya untuk kebutuhan daging, seperti itu. Misal dijual kalau sudah gemuk. Jadi kalau jenis sapi itu berpengaruh. Jenis sapi itu bukan soal jenis sapinya yang ganteng, super atau bagaimana, bukan, tapi yang penting tentang persentase pecahan karkas. Jadi kita bicara ke karkas dulu. Jadi kalau untuk pecahan karkas untuk sapi dijagal itu kriterianya kulit tipis, tulangan kecil, dagingnya yang tebal. Itu yang menjadi juara di harga timbangan hidup. Misal sapi dengan kulit tipis terus tulangan kecil, itu misal harganya 50.000 per kilo gitu, seperti itu. Tapi kalau sapi yang berjenis kulit tebal, tulangan besar, itu sama-sama gemuknya, tapi kalau dijagal biasanya selisih 1.000 sampai 2.000. Nanti yang kulit tebal dan juga tulangan besar biasanya cuma laku 49.000. Nah, itu ada selisih 1.000 sampai 2.000 per kilo untuk sapi yang kebutuhan jagal. Jadi kalau kebutuhan jagal itu tidak memandang sapi itu ganteng atau tidak, mau kakinya tegak atau tidak, yang penting nanti di pecahan
karkasnya, seperti itu persentasenya. Kalau untuk jagal itu memang tidak sapi ganteng pun tetap dengan kriteria persentase karkas. Sapi jelek pun juga seperti itu. Jadi mungkin menjadi keuntungan tersendiri bagi peternak yang untuk menyediakan pedaging, sapi pedaging atau jagal, apabila menggemukkan sapi dengan sapi yang tidak terlalu bagus tetapi memiliki kriteria tersebut, kulit tipis, tulangan kecil, tetapi daging bisa tebal seperti itu. Nah, itu mungkin belinya agak murah, nanti jualnya bisa harga tinggi seperti itu. Beda lagi kalau sapi gantengnya itu mungkin bisa selisih 1 sampai 2 juta kalau untuk sapi ganteng. Tapi kalau untuk kebutuhan daging itu sama saja, sapi ganteng, sapi jelek, yang penting nanti persentase karkasnya. Jadi untuk penggemukan jangka pendek, kalau misal di kandang saya ini tidak harus ganteng ya. Yang penting kriterianya seperti itu, kulit tipis, tulangan kecil, perut juga kecil, seperti itu. Karena ketika perut besar itu ditimbang, ya itu tadi, kalau belinya jualnya timbangan hidup, nanti persentase karkas akan berkurang apabila perutnya atau jeroannya terlalu besar, seperti itu. Lalu yang kedua, untuk harga timbang hidup petani untuk dipelihara lagi. Nah, ini sebenarnya masih standar, tetapi mungkin untuk kondisi pasar apabila kekurangan barang, ini harganya lebih atau di atas jagal. Mungkin di atasnya, misal tadi jagal yang 50.000, ini bisa sampai 51 sampai 52.000 per kilo. Nah, ini untuk yang dipelihara lagi, seperti itu. Tapi kalau misal stok memang banyak, melimpah, sapi ini bisa harganya seperti jagal. Tapi apabila kekurangan stok bahan untuk digemukkan lagi, ini bisa harganya tinggi, seperti itu. Lalu untuk yang ketiga, sapi penghobi. Sapi penghobi ini tidak bisa ditentukan juga sih. Kadang bisa standar seperti standar yang petani tadi yang 51.000, 52.000, kadang bisa lebih itu karena memang barangnya super istimewa dan mungkin jangka peliharanya niatnya mau sampai 1 tahun, 2 tahun, ataupun mau digemukkan sampai 1 ton up, seperti itu harganya bisa di atas standar petani dan jagal tadi. Jadi semua tergantung para petani saja, mau niatnya digunakan untuk sapi potong ataupun untuk sapi korban 1 ton up, dan harganya juga beda itu pastinya. Karena barang yang untuk penghobi itu memang sangat susah dicari. Sekarang nyari yang bahan untuk petani dipelihara lagi saja susah, apalagi yang untuk penghobi ini. Mungkin bisa dicek-cek di channel YouTube-nya para youtuber yang memiliki sapi super. Mungkin saat ini kandangnya cuma berisi berapa ekor, belum bisa penuh seperti kemarin sebelum Hari Raya Idul Adha. Mungkin 1 bulan cuma dapat 5 ekoran mungkin kalau yang sapi super. Karena memang barangnya sekarang susah sekali untuk mencari bahan sapi yang super. Karena yang sapi petani saja yang cuman mau di asal gemukan untuk gerak jagal saja itu sudah susah, apalagi yang sapi untuk hobi, yang sapi besar, yang sapi super untuk 1 ton up, seperti itu. Jadi mungkin video kali ini bisa menjawab pertanyaan dari panjenengan subscriber dari Wonogiri tentang apa saja yang memengaruhi harga timbangan hidup sapi. Jadi ada tadi sudah saya jelaskan faktor pembeli dan juga faktor kriteria sapi tersebut. Ya, mungkin cukup sekian video kali ini dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan terus ikutin video-video saya ini. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.